Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama seluruh jajaran pengurus adopsi dan juga yang saya cintai dan banggakan, wabil khusus adalah para narasumber yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu dan berbagi cerita bagaimana bisa mendapatkan beasiswa. Dan tentu saja ini harapan setiap calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang lain. Dan ini menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari upaya kita untuk menemukan apa yang menjadi harapan dan imajinasi kita sebagai seorang mahasiswa, baik S1, S2, dan S3. Yang kedua, khususnya untuk para peserta seminar hari ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu saja tidak bisa kita lepaskan dari semangat kebersamaan kita. Ini menjadi salah satu tak terpisahkan dari upaya teman-teman untuk berbagi ilmu dan berbagi cerita, karena mereka punya kebahagiaan harus dibagi pada teman-temannya. Yang ketiga, Pak Romadi sangat berterima kasih sekali ini pada Mbak Nikmah, Mbak Laila, dan super timnya yang senantiasa berkolaborasi untuk berbagi, karena menjadi salah satu bagian tak terpisahkan upaya untuk betul-betul memberikan kontribusi kepada negeri, salah satunya dalam wujud yang tentu saja bisa diharapkan ini bisa memberikan dampak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Rasa syukur tak terpisahkan dari semangat kita, apa yang disampaikan Mbak Laila dan Mbak Nimah dan kawan-kawan, termasuk ini moderatornya Mbak Cynthia. Mbak Cynthia ini mahasiswa S3 yang keren dan luar biasa, tinggal kurang yang belum katanya lulusnya. Nah, semoga nanti setelah mendapatkan yang belum itu akhirnya bisa segera lulus, termasuk Mbak Nimah. Ini Mbak Nimah ini kemarin cerita saya di kantin katanya tinggal kurang tanda tangan saja. Ya. Oh iya. Mbak Halimah. Mbak Halimah kemarin di kantin cerita saya katanya tinggal kurang tanda tangan. Nah, saya belum tahu tanda tangan siapa ini, sehingga kalau tanda tangannya dapat berarti tinggal ujian gitu ya. Ini sebuah kebahagiaan saya mendengar generasi-generasi muda yang keren dan luar biasa untuk terus berkreasi, karena Mbak Halimah ini jauh dari Medan. Macam mana pula itu kalau gitu, sudah saya akan lari terbirit-birit untuk melihat berbagai kemegahan dan juga kekayaan Medan Raya. Baiklah teman-temanku, Bapak Ibu, para mahasiswa yang hadir juga hari ini, mungkin ada mahasiswa S1, S2, S3, ataupun mahasiswa-mahasiswa yang mungkin baru dalam bayangan, baru membayangkan untuk menjadi mahasiswa S2 itu rasanya seperti apa, jadi mahasiswa S3 itu rasanya seperti apa. Nanti tanyalah pada para narasumber, karena Pak Romadi sudah lupa jadi mahasiswa S2 itu dulu seperti apa, terus jadi mahasiswa S3 seperti apa itu udah lupa. Sehingga kalau teman-teman itu mahasiswa itu pada cerita katanya itu kalau jadi mahasiswa S2 itu wah cari pembimbing susah, cari ini susah, itu saya itu nggak punya cerita itu gitu loh. Saya kalau mau ketemu pembimbing ya WA, Prof mau sowan bisa ndak Prof? Oke silahkan, ya udah ketemu. Kalau ketemu waktu S3 pada cerita katanya punya cerita ini, wah sampai sakit sampai gini-gini, saya tuh ndak. Ya ceritanya tinggal saya ketemu Prof Putus sama Prof Pomo, Prof mau sowan konsultasi, ya saya tunggu di rumah. Ya udah selesai, saya bawa semua dokumen saya lengkap dari awal sampai akhir, selalu saya serahkan beliau. Seminggu lagi nanti sini ya Mat. Nggih Prof, siap. Saya sowan lagi seminggu, Prof bisa sowan? Siap. Yo, yang Jogja. Sampai sana langsung ketemu. Dah segera ujian nih. Jadi itu saya nggak pernah menemukan cerita berbingkai sampai berlapis-lapis, itu nggak pernah punya cerita itu. Jadi waktu S2 ya seperti itu. Saya kerjakan tesis saya dari awal sampai akhir, lalu saya serahkan beliau, dibaca 1 minggu, terus suruh ujian.
Disertasi saya juga gitu. Di sela-sela saya nangani sertifikasi guru waktu itu, saya karena seperti ini terus lari Solo Jogja nggak selesai, lalu saya kebut 1 minggu ngerjakan disertasi saya dari awal sampai akhir, saya lengkapi komplit, seminggu saya serahkan, seminggu suruh datang lagi, terus suruh ujian. Nah, ya udah selesai seperti itu. 2,5 tahun waktu itu, lalu Prapudo mengatakan, ini beasiswa masih enggak? Masih 1 semester, Prof. Dihabiskan sekalian, eman-eman, wong dapat beasiswa kok enggak dihabiskan. Jadi naskah selesai, terus kita nunggu 1 semester, ya udah nggak ngapa-ngapain, hanya nghabiskan beasiswa, ya gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi teman-teman kalau mendapatkan studi cerita bagaimana berlika-likunya, itu ya dinikmati aja. Berarti itu bagian dari zikir dan ikhtiarmu untuk menjadi orang sukses gitu. Jadi kalau para mahasiswa pada cerita Pak Romadi curhat gini-gini, saya hanya ya dijalani dan dinikmati serta disyukuri saja. Lah Pak Romadi dulu pernah mengalami seperti ini Pak? Enggak, aku nggak pernah mengalami seperti itu. Jadi jalan ceritaku sekolah itu ya menikmati dengan berbagai situasi dan kondisi. Oleh karena itu, saya berharap hari ini teman-teman ini mendapatkan fasilitasi dari kakak-kakak tingkatmu, dari Mbak Halimah, Mbak Laili, Mbak Cynthia, dan kawan-kawan yang mendapatkan beasiswa yang keren dan luar biasa ini, bersama keluarga besar adopsi, keluarga Arfus Ratulisa. Saya berharap nanti bisa memberikan dampak nyata, sehingga dampak itu betul-betul nanti bisa menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa mengomunikasikan semua model, semua proses yang nanti bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saya berharap teman-teman diskusi-diskusi seperti ini untuk bisa berbagi cerita, untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah seperti Pegadaian, itu lebih ditingkatkan lagi dengan senang hati. Pak Romadi dari adopsi dan Arfus Ratulisa dengan senang hati akan memfasilitasi siapapun, tidak hanya Mbak Alimah, Mbak Laila, ataupun teman-teman, silahkan. Kalau teman-teman, Pak Romadi kami butuh fasilitasi, ingin mengadakan webinar, silahkan. Dengan senang hati nanti adopsi dan Arfus Ratulisa akan mendampingi, akan memfasilitasi apa yang diperlukan adik-adik semua. Karena ini niatnya kan baik, insya Allah niat baik itu akan berbuah kebaikan juga. Jadi jangan pernah takut ketika berbuat baik, karena dengan berbuat baik itu insya Allah akan menjadi salah satu bagian penguatan kita. Saya masih ingat betul apa yang dikatakan Ustadzah Laila Ruhayati, bahwa di dunia ini ada 3 pahala yang tidak akan pernah putus pahalanya. Ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya. Ustadzah Laila waktu itu mengatakan bahwa yang pertama anak soleh-solehah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga amal jariah. Jadi tatkala kita mau melakukan upaya-upaya sinergis seperti ini, insya Allah nanti akan bisa berdampak kebaikan. Apa yang kita berikan akan jadi amal jariah, dan amal jariah ini akan menguatkan diri kita sebagai anak soleh dan solehah. Dan kekuatan ini nanti tentu saja akan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan ini menjadi bagian tak terpisahkan. Dan saya masih ingat juga apa yang saya dikatakan Ustadzah Halimatus Sa'diyah waktu dalam berbagai ceramahnya, dikatakan bahwa hidup ini harus selalu dibuat untuk membangun keabadian. Nah, keabadian itu salah satunya harus kita lakukan dengan berbagai bentuk karya. Kita masih ingat betul ketika kita berkarya dalam bentuk apapun, itu akan bisa membangun keabadian kita. Karena dimensi ini yang tak terlepaskan upaya kita untuk selalu melihat dari dimensi apapun. Saya masih ingat yang dikatakan Ustadzah Halimah waktu itu, bahwa kalau harimau mati itu meninggalkan belang, kalau gajah mati meninggalkan gading. Lah manusia mati itu harus meninggalkan nama baik. Maka disinilah kekuatan kita ketika kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, Pak, insya Allah juga akan menjadi bagian-bagian jejak-jejak yang tidak akan pernah putus untuk bisa meninggalkan kenangan nama baik. Oleh karena itu saya berharap kita semuanya, ini ada sekitar 76 peserta, Pak, insya Allah dengan semangat kebersamaan ini, kalau 76 ini nanti membawa virus-virus positif,
yang nanti akan bisa disebarluaskan, insya Allah akan terus berkembang dan virus-virus ini akan bisa memberikan warna-warni dalam kehidupan. Saya berharap teman-teman semuanya itu bisa mengambil hikmah dari filosofi akar. Akar itu berada di dalam tanah dan kadang tidak pernah kelihatan. Kalaupun kelihatan mungkin setelah dia agak besar akan menonjol dan menguatkan, mengokohkan berdirinya sebuah batang pohon. Maka kita pahami filosofi akar, bahwa filosofi akar ini akan senantiasa memberikan kontribusi support terhadap batang pohon, kemudian dahan, ranting, daun, sehingga akan menumbuh kembangkan menjadi sebuah kelopak bunga. Bunga itu akhirnya akan berbuah, buahnya manis, indah, matang, enak, akhirnya memberi nilai kebermanfaatan bersama. Daun-daun rindangnya bisa untuk berteduh, menyejukkan, menghasilkan oksigen, dan akhirnya semua memberikan kebahagiaan, warna cerah ceria, dan akhirnya semua bahagia. Dan saya berharap teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini nantinya bisa memahami dan mengambil hikmah dari filosofi akar itu, bahwa kita akan mampu senantiasa menumbuh kembangkan semangat kebersamaan. Maka saya selalu katakan, ayo laksanakan 5B. B pertama, bersilaturahmi. Hari ini difasilitasi Mbak Laila dan Mbak Halimatus Syahidah bahwa kita bersilaturahmi. Karena silaturahmi itu saya masih ingat betul apa yang dikatakan oleh Mbak Launa, itu akan senantiasa menambah rezeki kita. Memperkuat silaturahmi berarti menambah ilmu kita. Jadi disinilah komitmen kita dengan B pertama, bersilaturahmi. B kedua itu berkomunikasi. B ketiga berkolaborasi. B keempat itu beraksi. B yang kelima berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Kenapa selalu saya tekankan rajin menulis dan membaca untuk komitmen diri kita? Mohon maaf, mungkin yang beragama muslim masih ingat betul di surat Al-Alaq ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tuhan pun memerintahkan kita untuk berliterasi. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang ada di bumi ini tidak pernah berliterasi, ini berarti kita harus melihat kembali di mana letak dan keberadaan kita untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Adik-adik semua mengaku hebat, tapi kalau tidak ada manfaatnya bagi orang lain berarti zong, kosong. Jadi sehebatnya manusia itu ketika dia bermanfaat bagi orang lain. Saya masih ingat betul apa yang dikatakan Mas Setio, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang punya nilai kebermanfaatan bagi orang lain. Ini menjadi salah satu bagian penting semangat kebersamaan kita, semangat dari kebinekaan kita dari seluruh wilayah Indonesia. Ini saya berharap nanti teman-teman semua bisa menunjukkan peran kita masing-masing sekecil apapun untuk turut serta membangun NKRI dari sudut manapun. Karena apa? Kalau kita turut serta membangun NKRI, memberikan kontribusi, saya ibaratkan Indonesia itu kapal. Nahkodanya Pak Jokowi. Kalau kita bisa membantu mendayung, ayo kita bantu dengan dayung sesuai dengan bidang kita masing-masing. Tapi kalau tidak bisa ikut mendayung, duduklah manis di kapal, kita sambil berdoa, mendoakan agar kapal ini akan bisa nanti sampai di dermaga selamat sampai tujuan. Kalau itu juga sulit untuk berdoa, tidur manis saja, nanti insya Allah akan sampai dermaga, kita akan bangun lalu kita turun. Sehingga komitmen kebersamaan ini yang kita jaga agar adik-adik semua, para mahasiswa, calon mahasiswa, dan yang sudah jadi mahasiswa, saya doakan semoga segera lulus. Yang belum dapat beasiswa segera dapat beasiswa. Kemudian yang nantinya sekarang S2 mau lanjut S3 segera mendapatkan beasiswa S3-nya. Kemudian yang keempat, mahasiswa yang S1 silakan meguru, nyantrik, tanya, belajar pada yang sudah jalan saat ini. Tapi pesan Bapak ada dua hal yang adik-adik tidak bisa lepaskan. Saya selalu pesan untuk meraih kesuksesan kalian,
Jangan pernah tinggalkan dan jangan pernah lupakan. Sepintar apapun Anda, yang pertama mohonlah doa restu ayah dan bunda Anda. Yang kedua, dengan doa restu ayah dan bunda, dempellah dan bersandarlah pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya dua kekuatan ini yang mengantarkan kita untuk sukses di dunia dan di akhirat. Jadi saya berharap kombinasi ini nanti setelah Anda dapatkan yang Anda inginkan, buatlah nilai kemaslahatan untuk umat, insya Allah akan bermanfaat. Sehingga kalian pun akan tetap menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat ini seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu dirindukan umat manusia, sinarnya, kesejukannya, semangatnya. Sehingga saya berharap semangat untuk kita menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kita nanti akan bisa berdampak. Jangan pernah patah arang, milikilah semangat seperti yang dikatakan Pak Harfan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Ini yang harus menjadi semangat kita semua. Di sini ada Mas Dr. Rizal Perdana, selamat datang. Semoga senantiasa menginspirasi adik-adiknya, menyemangati adik-adiknya. Ada Mas Ivan Rivaldo yang senantiasa keren luar biasa, akan memantik semangat adik-adiknya juga. Ada Gusti Allah, tapi di sini juga hadir juga Mas Gusti Alit. Jadi kalau Gusti Allah itu Gusti yang besar, di sini hadir juga Mas Gusti Alit. Jadi yang Gusti Alit ini berarti manusia, bukan Gusti Allah. Jadi menjadi semangat kebersamaan kita. Ada Mbak Anissa berarti wanita, ada Mbak Eka berarti satu. Jadi semua berkolaborasi untuk turut serta mendukung kelahiran profil-profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, yang mandiri, yang kritis, yang kreatif, yang berkebinekaan, dan juga yang bergotong royong. Ini yang harus kita wujudkan bersama-sama. Semoga doa Bapak untuk kalian semua, jadilah manusia-manusia hebat yang selalu bermanfaat. Jadilah manusia-manusia sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi multigenerasi NKRI. Dan jadilah manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Sekali lagi, selamat berseminar, sehat sukses untuk kita semuanya. Bapak berdoa semoga kalian selalu sukses. Dan kalau ke Solo, kabari Pak Romadi, nanti kita nengkleng bersama-sama. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan panitia, agenda hari ini untuk seminar berbagi cerita meraih beasiswa S1, S2, S3 secara resmi. Mari kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan bermaslahat serta barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.